Izin memperkenalkan diri, nama saya Andreas Haryara Sinaga dari kelas AK303. Mohon izin Ibu Arni Karina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi biaya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke jawaban, untuk UTS-nya itu sendiri terbagi jadi dua bagian ya. Yang pertama itu ada soal teori, terdiri dari 5 soal, dan ada soal kasus, ada 3 soal. Jadi yang pertama itu adalah kita bahas soal teori. Nomor satu pertanyaannya adalah apakah perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan? Nah, jadi di sini kita akan melihat perbedaan antara kedua jenis akuntansi tersebut dari berbagai aspek. Di sini ada 7 aspek. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari aspek tujuan. Untuk akuntansi manajemen, itu untuk membantu manajemen untuk mengambil keputusan internal. Untuk akuntansi keuangan, dari tujuannya itu adalah untuk melaporkan posisi dan kinerja ke pemakai eksternal. Dari aspek pengguna utama, untuk akuntansi manajemen itu untuk manajemen internalnya, seperti manajer lini ataupun kepala divisi. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu dipakai oleh investor, kreditor, regulator, maupun masyarakat publik. Untuk fokus waktunya, akuntansi manajemen itu melihat ke masa depan. Jadi digunakan untuk membuat suatu perencanaan atau budgeting gitu untuk perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi keuangan itu ke belakang, historis gitu. Laporan periode lalu ngelihatnya. Dari aspek regulasi standar, kalau akuntansi manajemen itu tidak wajib atau fleksibel, tidak harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu wajib. Contohnya mengikuti PSAK ataupun IFRS. Dari aspek tingkat detailnya, kalau akuntansi manajemen itu sangat rinci. Jadi dibuat per produk di setiap departemen yang ada. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu agregat, jadi laporan untuk suatu perusahaan secara as a whole gitu loh. Kalau aspek frekuensi laporan untuk akuntansi manajemen ini sesuai kebutuhan perusahaan, bisa dibuat harian maupun mingguan ataupun bulanan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan ini lebih lebih besar dia periodenya seperti tahunan, biasa sih tahunan atau kuartal. Nah, kalau dari aspek jenis informasi, di akuntansi manajemen itu memuat informasi terkait finansial dan juga non-finansial, seperti biaya per unit dan kapasitas. Sedangkan akuntansi keuangan itu utamanya informasi finansial, seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 2, itu kita ditanyakan bagaimana rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan. Nah, rantai nilai itu memetakan semua aktivitas perusahaan dari pasokan bahan baku sehingga layanan purna jurnal, purna jual, sorry. Nah, itu gimana cara membantu perusahaannya dia? Di sini kita membuat ada 3 poin. Yang pertama itu untuk menemukan aktivitas yang menciptakan nilai yang paling besar dari rantai nilai tersebut. Lalu yang kedua untuk mengidentifikasi aktivitas yang bisa dibuat lebih efisien lagi, ya menjadi mengurangi biaya lah. Dan yang ketiga itu untuk menentukan bagian mana yang bisa jadi keunggulan kompetitif untuk perusahaan. Misalnya kualitas ataupun kecepatan produksi dan juga inovasi baru seperti itu. Hasil akhirnya perusahaan dapat memilih strategi cost leadership atau differentiation secara lebih tepat seperti itu. Soal nomor 3, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara cost dan juga expense. Nah, secara translation ya, cost itu adalah biaya, sedangkan expense itu beban. Perbedaannya, untuk biaya itu adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh sesuatu. Jadi ya, kalau kita beli suatu barang, nah, yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, nah itulah yang disebut sebagai cost atau biaya. Nah, itu sering melekat pada aset atau produk, contohnya bahan baku, seperti itu kan. Sedangkan untuk expense atau beban, itu adalah biaya-biaya atau cost yang sudah dikonsumsi atau digunakan dalam periode berjalan dan muncul di laporan laba rugi seperti itu. Contohnya kayak gaji kantor kan, salary expense atau iklan, advertisement expense seperti itu. Kita lanjut. Nomor 4, menjelaskan mengenai siklus akuntansi biaya dan hubungan antar akun. Seperti ini siklusnya. Dari penentuan harga bahan baku yang dibeli,
itu ke penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai. Lanjut ke pengumpulan biaya produksi. Biaya produksi ini apa saja? Ada dua, ada biaya overhead pabrik dan juga ada biaya tenaga kerja langsung (TKL) seperti itu. Nanti pada akhirnya akan menjadi penentuan harga pokok produk jadi. Kita lanjutkan. Nomor 5, menjelaskan perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Nah, kalau berdasarkan pesanan itu kan job order. Kalau berdasarkan proses itu proses costing seperti job order versus proses. Kita melihat perbedaannya berdasarkan karakteristik. Di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama jenis produksinya. Kalau proses costing itu produksi massal dan berkelanjutan, terus-menerus. Kalau job order costing itu berdasarkan pesanan atau job khusus seperti itu. Untuk sifatnya, kalau proses costing ini pada umumnya itu seragam, homogen. Kalau job order itu unik atau bervariasi sesuai dengan pesanan pelanggan. Kalau fokus biayanya, proses costing itu fokus pada departemen atau suatu atau proses produksinya. Kalau job order itu fokus pada setiap pesanan atau pekerjaan. Pengumpulan biaya, proses costing itu biaya dikumpulkan per periode untuk periode tertentu. Jadi udah ditentukan tuh satu periodenya itu untuk biayanya. Sedangkan kalau job order itu biayanya dikumpulkan untuk tiap pesanan yang ada gitu loh. Perhitungan biayanya dilihat untuk proses costing itu biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya departemen dengan total unit produksi. Sedangkan job order itu perhitungan biayanya dihitung dengan menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan untuk satu pesanan. Nah, jadi ya intinya kalau proses costing itu udah ditentukan tuh apa aja sih yang kita akan buat gitu loh. Dan di periode tertentu juga gitu loh. Jadi dalam satu periode udah bisa dipastikan gitu loh akan ada pekerjaannya. Nah, kalau job order itu tadi ya berdasarkan job, berdasarkan pesanan yang dibuat oleh pelanggan gitu. Jadi kita buat, kita manufakturkan seperti itu. Oke, untuk soal teori kita sudah selesai. Mari kita masuk ke soal kasus. Di sini ada 3 soal kasus. Untuk yang pertama, di sini ada soalnya diberikan tabel atau account balance dari PT X pada tahun 2017. Nah, informasi yang diberikan untuk PT X ini Direct Material Inventory (DM Inventory) pada awal 2017 itu ada 130.000. Di akhir ada 68.000. Untuk WIP Inventory (Work in Process) di awal ada 166.000, di akhir ada 144.000. Untuk finished goods-nya di awal ada 246.000, di akhir ada 204.000. Untuk akun-akun lain seperti purchase DM itu ada 256.000 pada 2017, direct labor ada 212.000, indirect labor 96.000, indirect material 28.000, plant insurance itu 4.000, depreciation plant building itu 42.000, plant utilities ada 24.000, repair maintenance 16.000, equipment leasing cost 64.000. Sorry, yang repair maintenance itu 16.000. Marketing distribution itu 124.000 dan general administratif itu 68.000. Nah, pertanyaannya yang pertama susunlah cost of goods manufactured 2017. Dan yang kedua adalah jika revenue tahun 2017 sebesar 1.200.000, susunlah income statement-nya. Nah, sekarang kita lihat yang untuk soal nomor 1, jawabannya seperti ini. Telah saya susun COGM-nya ya untuk PTX di tahun 2017. Seperti pada soal tadi, persediaan bahan baku di awal tahun itu sebesar 130.000. Untuk pembelian bahan bakunya ada 256.000. Bahan baku tersedianya ada 386.000. Itu dikurangi persediaan bahan baku di akhir, yaitu 68.000. Jadi bahan baku langsung digunakan itu 318.000. Dari mana bahan baku tersedia 386.000? Itu dari persediaan dan pembelian bahan baku tadi ya dijumlahkan. Lalu am, ada biaya tenaga kerja langsung (TKL) atau direct labor itu sebesar 212.000 dan biaya overhead pabrik itu 274.000. Dari mana biaya overhead pabrik pabrik ini? Itu dijumlahkan dari cost-cost yang ada pada tahun tersebut seperti TKTL 96.000, bahan tidak langsung 28.000, asuransi pabrik 4.000, penyusutan gedung pabrik 42.000, utilitas pabrik 24.000, perbaikan dan pemeliharaan 16.000 dan biaya sewa peralatan itu 64.000. Jadi total biaya produksi itu
ditambahkan semua ya bahan bakunya, biaya tenaga kerja dan biaya overhead itu dapat 804.000. Kita tambah lagi dengan persediaan barang dalam proses awal sebesar 166.000 dan dikurangi persediaan barang dalam proses akhir maksudnya di akhir tahun itu ya sebesar 144.000. Jadi kita dapatkanlah COGM-nya atau cost of goods manufactured-nya sebesar 826.000. Kita lanjut. Nomor 2, menyusun income statement jika pendapatan dari tahun 2017 itu sebesar 1.200.000. Di sini kita bisa lihat penjualan segitu ya, 1.200.000 revenue-nya. Itu kita kurangi COGS yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 868.000. Lalu dari situ kita bisa mendapatkan laba kotor atau gross profit sebesar 332.000. Nah, 332.000 itu tadi kita kurangi lagi dengan beban penjualan dan distribusi dan juga beban umum dan administrasi yaitu 124.000 dan 68.000 masing-masingnya. Dan kita dapatkanlah laba bersih operasionalnya sebesar 140.000. Seperti itu. Kita lanjut ke soal kasus nomor 2. Buatlah jurnal dari transaksi di bawah ini yang merupakan data-data yang diperoleh dari PT Velove selama bulan Mei 2020. Nah, untuk transaksinya itu sendiri tergolong banyak ya di sini. Nah, sini ada kita bacakan saja. A. Persediaan pada awal bulan Mei 2020. Itu persediaan bahan bakunya ada 5.300.000 dan persediaan barang dalam proses 4.800.000 IP-nya ya. B. Selama bulan Juni 2020 telah terjadi transaksi sebagai berikut. Satu, pembelian bahan baku dengan syarat 2/10 N/30 seharga 14.200.000. Dua, membayar gaji dan upah bulan Mei 2014. Tiga, upah tenaga kerja langsung sebesar 6.700.000. Empat, upah tenaga kerja tak langsung itu sebesar 2.750.000 dan lima, membayar biaya-biaya produksi pada bulan Juni 2020, yaitu ada biaya telepon dan listrik sebesar 225.000, ada biaya pemeliharaan gudang sebesar 450.000, ada biaya asuransi gedung 350.000, ada biaya lain-lain pabrik 175.000. Yang keenam ada membayar utang atas pembelian bahan baku sebesar 11.800.000 dan yang ketujuh ada membayar penyusutan gedung dan mesin pabrik masing-masing 375.000 dan 180.000. Poin C, pada akhir bulan Mei 2020 terdapat persediaan bahan sebagai berikut. Persediaan bahan baku ada 6.700.000 dan persediaan barang dalam proses itu sebesar 5.900.000. Nah, jadi dalam penjawabannya itu kita disuruh membuat jurnal ya. Yang bisa kita lihat seperti yang ada di slide. Nah, ini di awal, saldo awalnya itu seperti ini ya. Penjurnalannya, persediaan bahan baku dan persediaan barang dalam proses pada modal atau saldo awal. Debit kreditnya sesuai dengan yang ada di soal. Jadi 10.100.000 ditambahkan dari 5,3 dan 4,8. Kita masuk ke penjurnalannya pada tanggal 1 itu tadi disebutkan terdapat pembelian bahan baku. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku pada kredit sebesar 14.200.000 pada utang dagang di akun kredit sebesar 14.200.000 juga. Ini untuk pembelian bahan bakunya. Lalu pada tanggal 2 terdapat pembayaran gaji dan upah di mana untuk akunnya itu sendiri adalah barang dalam proses TKL, tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik pada akun debit itu 6.700.000 dan 2.750.000 masing-masingnya. Itu pada kas atau bank itu membayar upaya. Kas atau banknya itu di akun kredit sebesar 9.450.000. Di tanggal 3 terdapat pembayaran biaya produksi. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik dalam debit sebesar 1.200.000 pada kas atau bank sebesar 1.200.000 di kredit. Pada tanggal 6, eh, mana sih? Itu terdapat pembayaran utang yang jurnalnya adalah utang dagang pada debit sebesar 11.800.000 pada potongan pembelian dan kas atau bank. Itu potongan pembeliannya itu 236.000 di kredit, kas atau bank 11.564.000. Itu pembayaran utang potongan 2% tadi. Lalu di tanggal 7 terdapat penyusutan aset tetap, di mana kita bisa lihat biaya overhead pabrik di debit sebesar 555.000
pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 375.000 dan akumulasi penyusutan mesin sebesar 180.000. Ya, penyusutan ini seperti depresiasi gitu ya, mencatat penyusutan bulanan. Lalu di akhir periode kita bisa lihat ini ada pemakaian bahan baku. Jurnalnya adalah barang dalam proses, WIP itu 11.800.000 di debit pada persediaan bahan baku. Di kredit sebesar 12.800.000. Pemakaian bahan baku itu sama dengan saldo awal 5.300.000 ditambah pembelian 14.200.000 dikurangi saldo akhir yang sebesar 6.700.000. Lalu ada juga pembebanan BOP ke produksi biaya overhead pabrik ya. Itu jurnalnya barang dalam proses sebesar 4.505.000 di debit pada biaya overhead pabrik sebesar 4.505.000 di kredit. Itu kita dapatkan angkanya dari membebankan total BOP yaitu 2.750.000 ditambah dengan 1.200.000 dan ditambah 555.000. Ya, kita masuk soal kasus ketiga. Di sini terdapat soal untuk lean company. Jadi kurang lebihnya anggaran 2011 untuk pabrik adalah sebagai berikut. Untuk manufacturing overheadnya di machining department itu ada 1.800.000 dolar, di assembly department itu ada 3.600, 3.600.000 sorry. Direct manufacturing labor cost untuk MD atau machining department itu ada 1,4, untuk assembly department atau AD itu ada 2 juta. Untuk direct manufacturing labor hour untuk MD itu ada 100.000 dan assembly department AD ada 200.000. Machine hours untuk MD ada 50.000 dan AD ada 200.000. Seperti itu ya. Direct materials used MD 45.000, AD itu 70.000. Direct manufacturing labor cost MD ada 14.000, assembly department ada 15.000. Direct manufacturing labor hours MD ada 1.000, AD ada 1.500 dan machine hour MD-nya 2.000, AD-nya 1.000. Seperti itu. Continue the total manufacturing overhead cost allocated to job for 494. Jadi untuk soalnya sendiri itu yang pertama adalah budget manufacturing overhead rate atas masing-masing departemen. Itu yang pertama. Yang kedua hitung manufacturing overhead untuk job 494. Kita lihat di sini adalah jawabannya. Nah, jadi untuk yang nomor satu, budget manufacturing overhead rate per department, itu kita lihat di MD, ada budget MOH, manufacturing overhead, itu sebesar 1.800.000. Ini dolar ya guys, bukan rupiah. Sorry. Lalu di sini ada budget machine hours 50.000 jam. Rate-nya itu 1.800.000 dibagi 50.000. Kita dapatkan rate-nya itu 36 per machine hour, 36 per jam. Lalu di AD ada budget MOH sebesar 3.600.000. Budget direct manufacturing labor cost itu 2 juta. Rate-nya itu kita bagikan juga 3,6 dibagi 2. Kita dapatkan 1,8 per satu direct labor cost. Bisa juga ditulis 180% dari biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang nomor 2, total manufacturing overhead yang dialokasikan ke job 494. Datanya itu yang dari tabel kita bisa lihat untuk MD, actual machine hours itu 2.000 jam. Untuk AD, actual direct manufacturing labor cost-nya 15.000. Kita apply-kan MOH-nya. Untuk rumusnya itu sendiri, untuk di MD, MOH-nya itu rate per machining dikali MH per job. Sama dengan 36 kali 2.000. Kita dapatkan hasilnya 72.000 dolar ya. MOH applied pada AD itu rumusnya rate per assembly dikali DL cost per job. Kita dapatkan 1,8 dikali 15.000, yaitu 27.000 hasilnya. Total MOH yang dialokasikan ke job 494, kita jumlahkan aja yang dari machining dan assembly. Jadi dapatkan total 72.000 ditambah 27.000 menjadi 99.000 dolar ya. Seperti itu untuk soal kasus nomor 3. Ya, sekian presentasi dari hasil pekerjaan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.